Ya, terima kasih sudah berkenan untuk menghadiri undangan saya. Tujuan saya undangan hari ini itu adalah memberitahukan hasil daripada press release yang lalu. Mungkin ada teman yang pernah ikut waktu itu, ada yang mungkin belum ikut, saya nggak tahu ya. Jadi pokok perkaranya bisa dibaca di analisa hukum di sini kan. Saya mewakilin daripada dua vendor atau pemegang saham daripada Waskita Karya Beton Tbk, WBKS kalau kita singkatkan. Di mana ini Waskita Karya Beton ini telah di PKPU atau dituntut PKPU oleh para kreditor. Ya, di mana kreditor-kreditor itu sudah judit, sudah lewat waktu lama. Waskita Karya Beton ini, WBK ini belum mampu membayar tagihan-tagihannya. Dengan demikian, mau nggak mau itu dituntut untuk melakukan PKPU. Dalam PKPU tersebut telah terjadi perdamaian. Bagaimana bayar si A berapa tahun dengan bunga berapa dan sebagainya. Dari hampir 100% kreditornya, hanya 8% yang tidak setuju. Sehingga karena mayoritas menyetujui perdamaian tersebut, dengan demikian oleh majelis hakim diputus bahwa dikabulkan PKPU dan PKPU putusan tersebut, perdamaian tersebut dituangkan dalam akte notarial. Nah, di mana yang di sini ada namanya Bank DKI, BUMD. Dia merasa tidak terima dengan hasil perdamaian atau kesepakatan yang sudah diputus oleh majelis hakim. Kemudian Bank DKI ini mengajukan kasasi atas putusan niaga tersebut. Di mana putusan niaga tersebut dikasasi ditolak oleh Mahkamah Agung, berarti putusan telah berkekuatan hukum tetap. Nah, setelah setahun kemudian Bank DKI ini diam-diam mencoba untuk mengajukan gugatan perdata dengan perbuatan melawan hukum judulnya ke PN Jakarta Pusat. Ditolak oleh PN Jakarta Pusat, didaftarkan pun udah nggak bisa karena PN Jakarta Pusat telah menerapkan suatu hukum yang prinsip bahwa putusan niaga itu nggak bisa dituntut dalam peradilan umum karena setiap masing-masing peradilan itu mempunyai jurisdiksinya tersendiri. Tahu-tahu diam-diam setelah gagal di pengadilan pusat, Bank DKI ini atau PH-nya ini mendaftarkan di PN Jakarta Timur. Nah, di PN Jakarta Timur inilah yang mereka itu entah bagaimana cara mainnya, dia menerima, dan ironisnya PN Jakarta Timur, oknum hakimnya ini membatalkan putusan PN Niaga. Itu kan sesuatu bumerang di peradilan kita. Peradilan umum membatalkan putusan PN Niaga. Nah, disinilah akibatnya akhirnya setelah diputus, WBK mengajukan namanya banding secara prosedur hukum. Dan saya diminta untuk oleh namanya vendor atau pemegang saham dari WBK untuk melaporkan para oknum hakim tersebut kepada namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung sama Komisi Yudisial termasuk BPK dan sebagainya. Dan waktu itu telah dibantu sama teman-teman, sudah diberitakan bahwa sudah kita laporkan. Nah, selanjutnya 2 hari yang lalu kita baru mendapat putusan dari Pengadilan Tinggi, yang dimana putusan Pengadilan Tinggi tersebut membatalkan seluruh gugatan daripada Bank DKI. Istilahnya sependapat dengan pada kita bahwa putusan PN Niaga itu tidak bisa diintervensi oleh peradilan umum, yang dimana amar putusan sudah saya bagikan. Nah, kira-kira itulah yang saya ceritakan secara garis besarnya. Yang saya menunggu daripada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan diajukan oleh para teman lah. Yang dimana saya sudah coba untuk
membuat pertanyaan dan jawaban yang menurut saya itu akan mengkaitkan daripada materi pokok perkara. Silakan aja Pak, sudah saya masukkan di sana. Siapa yang mau nanya silakan aja Pak. Ya, Yep, ini Om. bagaimana tanggapan dan emosional pandangan Bapak sebagai kuasa hukum vendor WSBP atas putusan pengadilan tinggi menerima banding WSBP? Apa merasa senang atau terharu, Pak? Iya. Jadi dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum daripada pemegang saham maupun vendor dua kreditor dalam hal ini PT Yanti Sarana Materi Beton dan PT Multi Welindo, itu kami sangat senang sekali. Ternyata di NKRI ini masih ada hakim yang berkomitmen menegakkan hukum sebagaimana amanah dan marwah hakim yang tertera dalam undang-undang yang berlaku. Jadi meskipun dalam hal ini ada oknum-oknum perilaku hakim yang ternyata nekat melakukan pemerkosaan hukum, namun ternyata di pengadilan tinggi masih ada hakim yang dengan jujur, dengan tegas membatalkan putusan tersebut. Dan saya yakin hakim yang punya hati nurani yang baik di Indonesia ini masih cukup banyak. Meskipun tidak menutup kemungkinan banyak oknum hakim yang nakal dan nekat. Gitu. Silakan. Ya, menanggapi yang tadi, sejauh ini upaya tersebut sudah sejauh mana ya, Om? Maksudnya Untuk, terhadap putusan banding. terhadap putusan banding itu satu, terus yang kedua terhadap penuntutan dan pelaporan ke hakim-hakim. Iya, kalau untuk penuntutan dan laporan ke oknum hakim dan panitera, kan secara prosedural kita udah laporkan resmi ke KY, kita udah laporkan resmi ke namanya Bawas ya. Namun dalam hal ini sampai hari ini contoh Pak ya, saya lapor ke namanya Bawas, tanda terima laporan saya. Ya, yang ini ya. Terus ini adalah tanda laporan saya di Komisi Yudisial. Dan satu dua oke. Ya. Namun terus terang hingga hari ini secara tertulis maupun secara lisan kami belum diberitahukan hasil daripada perkembangan atas pengaduan yang kami ajukan. Dan menurut saya itu tergantung daripada instansi yang bersangkutan. Sejauh mana mereka memeriksa dan mengembangkan laporan saya. Karena saya bisa membuktikan bahwa oknum hakim tersebut telah melanggar kode etik hakim. Nah, kira-kira apa lagi? Artinya laporan Pak KY dan Bawas itu termasuk tidak mempengaruhi putusan kemarin atau tidak Kalau menurut saya sama sekali tidak mempengaruhi. Karena jelas ya, sebagai seorang profesional, saya sebagai seorang advokat, tidak mungkin dong saya untuk mempengaruhi satu putusan dengan istilahnya mengadu, melapor. Kan itu bukan. Tapi karena oknum hakim tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar 1,5 triliun, maka saya laporkan. Mengapa saya mengakhirkan ada potensi kerugian negara? Waskita Karya Beton TBK itu adalah BUMN, di mana itu namanya TBK itu kan sudah go public. Sahamnya itu sudah pada masa krismon karena masalah COVID kan, harganya sudah turun ke bottom 50 perak. Tapi dengan adanya putusan pengadilan Jakarta Timur yang putusan itu balelo, dalam hal ini sudah terlalu berani menabrak hukum, tahu apa yang terjadi? Harga sahamnya pada WBK itu turun jadi 11 rupiah. Di sanalah
menderita kerugian 1,5 triliun yang saya laporkan kepada, termasuk pada kejaksaan, termasuk pada polisi, termasuk pada KPK untuk diusut apakah ada unsur-unsur yang bisa dibuktikan bahwa kerugian negara ini akibat daripada suatu perbuatan oknum-oknum tertentu. Itu di luar wewenang saya. Tapi ini fakta, tidak bisa dibantah. Lah kalau sekarang harga saham dari 50 perak aja udah ngos-ngosan kan, terjun ke 11 rupiah apa nggak teler kita? Pasti kita di sini. Lah, di sini kan ada namanya hukum listipendensi. Jadi suatu perkara itu tidak bisa diperiksa oleh dua instansi yang berbeda. Kan gitu. Mereka itu tidak peduli kan, dan saya yakin hakim itu tahu nggak boleh. Tapi ada unsur apa saya nggak tahu. Saya tidak mempunyai bukti, saya tidak punya fakta, ya. Tapi yang sekarang kan kita tahu akibatnya kok dia nekat menyatakan bahwa akte perdamaian tidak sah, memerintahkan BPK untuk bayar kembali utang kepada sana. Padahal setiap orang senang nggak senang kan harus tunduk dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap kan. Siapapun mau nggak mau kita harus tunduk. Nah kalau sekarang setelah Bank DKI setelah menerima kalah, sudah kasasi pun kalah, karena ini kan perdamaian kan, tidak ada upaya PK, berarti kasasi udah mentok habis. Kan berarti satu-satu jalannya sebagai warga negara yang baik, apalagi sebagai BUMD, dia itu kan wajib tunduk melaksanakan pada putusan peradilan niaga. Tapi ini kan dia enggak, dia cari akal gugat lagi. Lah peradilan umum kalau bisa membatalkan peradilan niaga, ya bubarkan aja peradilan niaga. Ya, nanti putusan daripada peradilan umum pidana saya tuntut di peradilan militer, saya dibebaskan. Lah enak saja loh, semua orang bisa begitu kan. Negara kita bukan negara hukum kan. Nah itulah independensinya, inilah yang mohonlah dihormatin oleh setiap orang. Kira-kira begitulah. Ya, lalu Ini Pak, penilaian Bapak terhadap komitmen WSBP ini terhadap menyelesaikan kewajiban ke waskita itu seperti apa? Ya, setahu saya termasuk dua klien saya ini ada kreditor yang terbesar lah ya di dalam ABP tersebut. Selama ini mereka sudah melakukan penyelesaian sesuai dengan pada akte perdamaian, dan setiap langkah itu dia lakukan tepat sesuai dengan perdamaian, dan dia memang dalam hal ini BPK beritikat baik, dia menyelesaikan semuanya, dapat mematuhi, bahkan kalau ada kesempatan bisa dipercepat dia akan percepat, kan tergantung daripada market ya. Kalau proyeknya banyak dan dapat income banyak ya pasti dia akan lakukan dipercepat. Dan saya sangat apresiasi dengan BPK sangat mematuhi, menghormati daripada putusan ini. Ya Pak, apakah akan ada upaya selanjutnya apabila tidak ada respon dari KAI dan Bawaslu? Begini, kalau terhadap oknum hakim Ya. dihukum, tidak dihukum, atau dibiarkan, itu sebenarnya bukan konsen saya. Oke. Saya hanya ingin membuat suatu reaksi bahwa masyarakat tahulah ternyata masih ada oknum yang berani memperkosa hukum, kan begitu. Soal nanti dia ditindak atau tidak ditindak, saya tidak punya kepentingan. Hakim tersebut dipecat, saya nggak dapat untung. Nggak dipecat pun, dia naik pangkat pun, saya nggak rugi. Kan bagi saya nothing tulus. Tapi saya sebagai seorang profesional, saya wajib menegakkan hukum, memberitahukan pada masyarakat ini tidak benar, tolong diawasin. Jadi mungkin dalam hal ini media tanyakan sama KY sama Bawas kan, sejauh mana prosesnya selama ini termasuk BPK. Saya tahu BPK sudah mendirikan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan audit, investigasi namanya. Pak, tadi kan sempat menyebut bahwa kerugian yang dialami oleh klien cukup banyak ya. Iya, 1,5 triliun. Ada dugaan juga kasus tersebut juga dimainkan oleh oknum. Iya. Kan sekarang ini lagi viral juga Pak, melapor ke Prabowo itu cepat langsung ditangani. Apakah ada niatan untuk situ Pak? Ya, memang ada sekarang kan lapor pada Wapres lah istilahnya kan gitu kan. Ya, pas ya apa? Pas Wapres ya. Saya belum menempuh hal itu karena itu masih baru ya. Memang lapor Wapres itu dari zamannya dulu, zamannya Soeharto pun sudah ada, mengingat setahu saya ya. Tapi memang
waktu itu saya pernah ya lapor ke Waspres, terus dari sekretaris Wapres sana itu mengeluarkan surat teguran bahwa ini tidak benar sesuai dengan laporan ini, tapi ya karena itu hanya surat satu kali keluar ya, tidak dimonitor, tidak dikawal terus ya, akibatnya ya gitu-gitu aja. Ya ini saya yakin ya dengan Pak Gibran yang seperti masih muda, yang masih idealis ya, mungkin beliau itu ada staf-staf yang dukung untuk mengawal. Tapi saya belum dapat instruksi untuk membuat laporan baru. Karena tujuan saya sebenarnya kan saya tidak ada suatu sentimen atau ketidaksenangan pada oknum hakim. Saya cuma memberitahukan pada masyarakat atau pada pimpinan pengawas langsung bahwa ini loh ada anak buah kamu nggak bener pelanggarannya ini. Silakan Anda melakukan suatu pemeriksaan. Kalau benar monggo silakan ditindak. Kalau tidak benar, yuk tegur saya. Kan kira-kira gitu, fair kan jadi saya tidak ada pamrih dalam hal ini. Sehingga kalau misalnya bagaimana kewajiban selanjutnya ya saya menunggu. Saya tidak mau mendesak karena saya tidak punya kepentingan gitu. Melanjuti ke depannya ini seperti apa nih Pak terhadap Bapak dengan klien Bapak terhadap pengadilan umum alat putusnya dari pengadilan negeri? Iya, saya mengharapkan setiap lembaga itu mematuhilah porsi dan juridiksinya masing-masing. Jangan overlapping, jangan memasukin ke bidang orang lain. Ya hukum kita ini, sementara kita ini adalah negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Ini adalah hukum positif. Jadi janganlah menafsirkan. Jangan merasa saya sebagai pahlawan siang bolong. Wah, lu tidak ditanganin si ini, gue yang tanganin. Wah, nggak bisa. Karena kan undang-undang sudah membagi ya setiap porsi masing-masing siapa yang menangani. Ya menurut saya ya harapan saya untuk selanjutnya tidak akan terulang lagi ya kan, tidak ada BUMN. Coba aja lah BUMN aja dikorbankan. Apalagi rakyat, pikir aja milik negara aja berani diperkosa, apalagi kita ini, apalagi nggak diinjak-injak jadi seperti semut diinjak gajah gitu, ya makin habis kita. Nah, bagaimana supaya tidak terulang lagi lah? Yang saya mengharapkan adalah respon positif daripada badan pengawas. Mereka yang punya wewenang melakukan tindakan atau pemeriksaan lebih lanjut lah. Oke. Cukup? Kira-kira? Oke. Ya terima kasih atas waktunya. Ya semoga lah dalam hal ini